أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أرسل رحمة للعالمين ليخرج البشرية جمعاء من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى. وصلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وكل منا من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana lazimnya dan setiap saat, mari kita sama-sama senantiasa membangun rasa syukur terus-menerus kepada Allah yang tiada henti-hentinya menyayangi kita, mencintai kita, mengasihi kita, yang tiada henti-hentinya memperhatikan segala gerik-gerik kita, dan semua gerak-gerik kita ini terekam untuk sebuah pertanggungjawaban besar. Dan karenanya mari kita senantiasa membangun rasa syukur ini, bahwa kita adalah orang-orang terpilih yang memiliki keistimewaan. Kalau orang Yahudi merasa terpilih, maka kita lebih merasa dan harus mengaku sebagai terpilih. Karena kata khair ummah itu, khair itu juga mengandung konotasi terpilih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan kata khair itu berkaitan dengan ikhtiar, pilihan. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita ini adalah umat terpilih. Terpilih dalam cinta dan kasihnya Allah, terpilih insyaallah dalam ridha dan rahmatnya Allah. Dan tentunya yang lebih penting pula, kita terpilih untuk menjadi representasi daripada kebenaran yang Allah telah datangkan untuk seluruh umat manusia ini. Syukur itu adalah sebuah kata yang populer, sangat sederhana, tapi begitu sangat mendasar, fundamental dalam iman dan kehidupan kita sekaligus. Sebab kalau kita mengkaji lebih jauh tentang keimanan kita, maka makna terpenting dari seluruh rangkaian keimanan itu adalah untuk liyashkurun, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Salah satu makna terpenting daripada liya'budun adalah liyashkurun. Inilah yang kemudian disimpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadikan istrinya terkagum-kagum dengan amal ibadah yang beliau lakukan, padahal beliau ma'sum, beliau nabi, beliau rasul, pastinya beliau adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Umat manusia yang terbaik, orang yang paling terbaik yang pernah hadir di atas dunia ini. Tapi beliau melakukan seluruh ibadah, rangkaian ibadah yang luar biasa itu, maka tergagumlah istrinya sampai beliau bertanya, "Kenapa engkau melakukan semua ini Rasulullah?" Jawaban beliau, bukan karena saya yang paling bertakwa. Jawaban beliau bahkan bukan karena saya nabi dan rasul. Tapi jawaban beliau adalah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah seharusnya saya menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Ini adalah konklusi, kesimpulan daripada iman dan Islam kita, untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Karena ini adalah tugas berat, sehingga tidak banyak manusia yang bisa bersyukur. Maka Al-Quran mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang bisa bersyukur.
Maka pagi hari ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun, di tengah pandemi, di tengah tantangan, kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa juga terus-menerus membangun rasa cinta, karena inilah kunci kebersamaan kita dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Jawaban Rasulullah kepada seorang sahabat yang pernah bertanya, mata sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat ya Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat sejarah dunia kita, maka barangkali apa yang dialami oleh dunia kita sekarang ini adalah sebuah peristiwa yang terdahsyat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bukan saja karena begitu banyak yang terdampak COVID-19 ini. Bukan saja karena begitu banyak yang telah meninggal dunia. Di Amerika saja hingga subuh ini sudah hampir 300.000 orang yang meninggal dunia. Sekitar 7 juta lebih yang kena terdampak dengan COVID-19 itu. Bukan saja karena perekonomian kolaps, jatuh. Banyak teman-teman kita kehilangan pekerjaan, banyak teman-teman kita bisnisnya kemudian mundur, bahkan ada yang bangkrut dan lain sebagainya. Tidak saja bahwa COVID-19 ini merubah banyak tatanan dalam kehidupan kita, tapi bagi kita umat Islam, kedahsyatan, the magnitude, kedahsyatan daripada peristiwa ini, kita ukur pada baru kali ini dalam sejarah manusia, sampai masjid-masjid kita tertutup. Di dalam sejarah Islam, di saat peperangan pun masjid tidak tertutup. Kalau perlu melakukan salatul khauf, yang 4 rakaat dijadikan 2 dan cepat-cepat. Tapi kali ini justru masjid kita ditutup. Masjid Haram pun sempat ditutup. Masjid Nabawi pun sempat ditutup. Inilah ukuran yang menjadi ukuran kita begitu dahsyatnya peristiwa COVID-19 ini. Apa COVID itu? Tentu banyak gonjang-ganjing yang kita dengarkan. Dan inilah salah satu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ketika terjadi sebuah peristiwa pasti akan banyak teori-teori yang akan tumbuh. Sama ketika terjadi 9/11. Ketika itu banyak yang bertanya, itu siapa sih yang melakukan? Yang terbangun pastinya di dunia itu dengan media massa yang mampu menghitamkan yang putih, memutihkan yang putih, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Media begitu kuat. Di media massa tampil bahwa yang melakukan adalah orang Islam. Itu yang tumbuh. Tapi sampai detik ini pun kan kita masih mempertanyakan, di mana bukti bahwa yang melakukan itu adalah orang Islam? Karena sampai detik ini pun tidak ada hitam di atas putih. Yang terbangun adalah sebuah persepsi, sebuah image bahwa pelakunya adalah orang Islam dan Islam menjadi inspirasi. Teori yang terbangun bagi kita umat Islam itu adalah Yahudi yang melakukan. Toh pada pagi hari itu hampir tidak ada Yahudi yang masuk. Itu teori yang terbangun. Teori yang terbangun yang lain itu adalah intelijensi Amerika juga yang melakukan. Begitu banyak teori yang berkembang. Sampai detik ini belum ada jawaban yang pasti. Bagi kami umat Islam di Amerika tentu berkewajiban mencari tahu sesungguhnya. Tapi kita juga sadar bahwa kita naif. Kita tidak punya perangkat yang kuat untuk bisa membuktikan itu. Ketika ada seorang Mesir bernama Muhammad Atta yang dituduh, katanya Muhammad Atta, fotonya ada. Sampai detik ini pun kita tidak tahu kampungnya di Mesir di mana, orang tanya siapa, dia belajar di mana, masjidnya kemana. Kenapa nggak dicari? Padahal itu peristiwa besar. Karena memang tujuannya adalah untuk membangun sebuah persepsi bahwa yang melakukan itu bernama Muhammad, orang Islam, dan pasti diinspirasi oleh Islam itu sendiri. Nah, ketika kita masuk kepada permasalahan COVID ini, maka juga terjadi banyak teori yang kita dengarkan. Ini bukan virus biasa. Ini adalah ciptaan. Ada yang mengatakan Amerika lah, ada yang mengatakan Cina lah, dan sebagainya. Karena memang Amerika dan Cina sedang berperang, khususnya dalam perang dagang dan bisnis. Maka teori konspirasi ini akan tumbuh terus menerus. Bagi kita umat Islam, tentu kita jangan kalah untuk mencari pembenaran atau membenarkan atau mencari sebuah kebenaran. Tapi kita ini terikat oleh sebuah ikatan moral. Dan ikatan moral kita adalah wa'alamu, bukan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada berita yang datang kepadamu, apalagi datang kepadamu dengan cara-cara yang belum terjustified, dibenarkan, maka carilah kebenarannya.
lakukan verifikasi. Maka kita diikat oleh ikatan moral untuk membenarkan sesuatu perlu bukti, dan sampai detik ini pun belum ada yang bisa membuktikan itu. Maka apa yang kita lakukan persis ketika terjadi 9/11, yang kami lakukan adalah mencari makna hikmah di balik dari peristiwa yang dianggap peristiwa besar itu. Terjadi 9/11, orang mengatakan kuburan Islam, yang saya sampaikan di mana-mana. Banyak yang menuduh orang Islam melakukan. Islam adalah inspirasi daripada teror. Maka betapa dahsyatnya wajah Islam diburukkan sedemikian rupa itu. Tapi kami justru mengkaji, menggali apa makna di balik dari itu. Sebab percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, kecil atau besar, semuanya kecil di mata Allah. Kecil atau besar dalam pandangan kita, kecuali bahwa Allah pasti punya rahasia yang mungkin kita tahu dan mungkin kita tidak ketahui. Dan oleh karenanya kewajiban kita adalah menggali makna-makna di balik dari peristiwa yang terjadi itu. Kalau 9/11 jelas dalam perjalanan masa telah kami dapatkan bahwa salah satu makna yang terpenting daripada peristiwa 9/11 ini, karena Allah ingin membalik kebodohan orang Amerika menjadi pintu bagi mereka untuk mengenal Islam yang sesungguhnya. Allah bisa menjadikan sesuatu yang buruk sebagai batu loncatan untuk menampilkan sesuatu yang baik dan kebenaran. Dan itulah yang terjadi dengan 9/11. Lalu apa dengan COVID-19 ini sesungguhnya? Kalau kita melihat, Bapak dan Ibu sekalian, ini peristiwa yang maha dahsyat memang. Kalau kita melihat, awal pertama terjadi di kota Wuhan di Cina. Lalu kemudian merembet ke beberapa negara, termasuk ke ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand ketika itu. Walaupun Indonesia di saat itu masih mengatakan kita tidak ada kasus. Sampai-sampai saya menulis sebuah artikel dan masih bisa dicari, Indonesia itu hebat, kebal. Kok corona sudah masuk di Malaysia, sudah masuk Singapura, sudah masuk Thailand, Indonesia ketika itu mengatakan kita tidak ada kasus. Padahal orang Cina berkeliaran ketika itu termasuk di Bali. Maka saya menulis sebuah artikel, Indonesia itu hebat, kebal. Sekarang justru Indonesia menjadi epicenter minimal di Asia saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa yang sebenarnya kita petik dari peristiwa COVID-19 ini? Ada banyak sesungguhnya, tapi saya ingin membatasi diri. Yang pertama adalah bahwa selama ini ada tumbuh kesombongan yang luar biasa di kalangan umat manusia ini. Ada masa-masa di masa lalu di mana Tuhan dideklarasikan telah mati. Wal'iyadzubillah, God is dead. Tuhan sudah mati. Dengan kemajuan teknologi dan sains di dunia barat dan kehebatan dunia mereka dalam kehidupan material, mereka kemudian dengan angkuhnya mengatakan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan karena Tuhan telah mati. Bahkan bukan hanya demikian, mereka deklarasikan bahwa Tuhan menjadi penghalang dalam kemajuan kita. Itulah tingkatan sekularisme yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga mereka mengalami kesombongan, keangkuhan yang sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala yang tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya terletak segala kekuasaan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Coba lihat ayat ini. Di tangannya kekuasaan, tapi juga Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa Allah kemudian harus mengatakan Allah berkuasa atas segala sesuatu? Karena ada orang yang merasa di tangannya kekuasaan, tapi ternyata tidak berkuasa. Ternyata dikontrol oleh orang lain. Ternyata diarahkan oleh orang lain. Tapi Allah itu di tangannya lah kekuasaan, dan Allah berkuasa untuk melakukan apa saja dengan kekuasaan itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Negara kita baru melaksanakan pilkada. Teman-teman yang terpilih harus sadar bahwa itu adalah pemberian karunia Allah. Allah bisa memberikan kekuasaan kepada semua orang sesuai dengan kehendaknya. Allah memberikan kekuasaan kepada Daud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Tapi jangan lupa Allah juga bisa memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Maka itu hikmah Allah yang kita tidak tahu. Dan oleh karenanya di tangannya terletak kekuasaan, dan dia Allah berkuasa untuk mengimplementasikan kekuasaan itu. Dia membagi-bagi kekuasaan bisa kepada orang yang kita anggap baik, dan juga sebaliknya bisa terjadi demikian. Kami di Amerika Serikat ketika terjadi pilpres yang lalu, ada Hillary Clinton dengan Donald Trump,
kami umat Islam berusaha untuk memenangkan Hillary Clinton. Kenapa? Karena kita sudah sadar siapa Donald Trump dari dulu. Mungkin sudah pernah dengarkan cerita saya ketika saya ketemu dengan Donald Trump jauh sebelum jadi presiden. Jadi waktu itu dia diwawancarai oleh sebuah televisi namanya Fox. Fox News ini televisi konservatif yang sangat radikal, anti-imigran, anti-Islam di Amerika, namanya Fox News. Dia diwawancara oleh Fox News, ditanya, menurut kamu Islam dan Muslim bagaimana? Apa kata dia? Muslim ini orang-orang yang berbahaya. Islam itu ideologi yang harus kita curigai, sangat berbahaya. Ada teman saya namanya Russell Simmons, orang Afro-American, ini orang Hollywood. Dia menelpon saya, dia katakan, Imam, kamu dengar enggak wawancaranya Donald Trump itu? Saya katakan, iya. Apa yang Anda akan lakukan? Saya katakan, apa yang saya akan lakukan ya? Orang yang kuat, orang yang kaya, punya media. Siapalah saya akan melawan Donald Trump? Dia mengatakan, ayo kita temui. Saya kira dia bercanda. Ternyata temanan, karena sama-sama bisnismen. Datanglah kita pada hari hanya di Fifth Avenue, namanya Trump Tower di Manhattan, pusat kota New York. Paling atas kita datang ke atas. Ternyata Donald Trump menerima kita di pintu. Dia menerima teman saya, jabat tangan, Afro-American tinggi, dan Trump juga tinggi, jabat tangan. Jadi intinya menunggu seorang imam ini. Lalu dia mencari-cari, ditanya sama teman saya, kamu cari siapa? Imamnya di mana? Kita ada imamnya ini di bawah ini. Karena nggak kelihatan, terlalu rendah. Lalu dia jabat tangan sama saya sambil tertawa terbahak-bahak. Ini sudah sering saya cerita, ada di YouTube itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Ditanya sama teman saya, kenapa tertawa? Dia katakan, saya tidak pernah bermimpi akan ketemu orang Islam yang bisa tersenyum. Rupanya baru kali itu barangkali ketemu orang Islam yang bisa tersenyum. Lalu ketika setelah duduk saya tanya kepada dia, Mr. Trump, kenapa Anda mengambil kesimpulan seperti itu bahwa orang Islam tidak bisa tersenyum? Dia katakan, itu yang saya lihat di televisi. Setiap saya membuka televisi ada orang Islam, pasti orang Islam marah, ingin berperang. Maka Donald Trump itu adalah orang yang memang ketakutan, orang yang benci, orang yang takut kepada Islam. Karena itulah sebabnya ketika Pilpres yang lalu kita sudah berjuang untuk memenangkan Hillary Clinton. Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Donald Trump menjadi presiden. Ya tapi kembali lagi, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Bisa kepada Hillary yang kita anggap lebih baik, tapi Allah menghendaki Donald Trump yang rasis, kan begitu. Dan ternyata yang jadi adalah Donald Trump. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Allah itu bukan saja di tangannya kekuasaan, tapi mampu mengimplementasikan kekuasaan itu terkadang di luar daripada rasionalitas berpikir kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat yang namanya COVID-19 ini luar biasa, bagaimana Allah menampilkan kekuasaan itu. Sebuah virus, anggaplah virus yang sangat kecil yang tidak nampak di pelupuk mata kita, tapi begitu dahsyat menggoncang sendi-sendi kehidupan manusia. Ini yang pertama yang Allah ingin tampilkan, bahwa wahai umat manusia, tentu khususnya umat Islam, mari kita sadar bahwa alam semesta ini berada dalam sebuah genggaman tunggal, genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini. Kalau manusia dan jin semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan ada manfaat yang terjadi kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh umat manusia dan jin berkumpul untuk memberikan bahaya mudarat kepada kita, tidak ada mudarat atau bahaya yang terjadi kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah terbesar yang harus kita bangun pertama dari Covid ini, mari kita belajar kembali mengimani kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kembalilah kepada Allah. Allah mampu membolak-balik realita yang terkadang luar dari dugaan-dugaan kita. Menjadikan api bagi Ibrahim adalah tempat yang paling nyaman, detik-detik yang paling nyaman dalam kehidupannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tentu hikmah yang kedua di balik dari itu adalah Allah ingin menyampaikan kepada umat manusia bahwa siapapun kamu, kehebatan apapun Anda memiliki keterbatasan dan kelemahan-kelemahan. Amerika sebagai negara superpower, dan memang superpower, kekuatan Amerika secara militer belum tertandingi, dan itu sebabnya terjadi terus-menerus persaingan dengan Rusia di Timur Tengah. Jangan pernah menyangka bahwa peperangan di Irak, peperangan di Suriah itu peperangan biasa. Itu adalah perebutan kekuasaan, pengaruh di Timur Tengah, karena Timur Tengah memiliki kepentingan geopolitik dan kepentingan perekonomian, tentu kepentingan ideologi, dalam hal ini Islam yang kita anut ini. Maka terjadi persaingan terus-menerus. Amerika adalah kekuatan militer terkuat di dunia sekarang ini. Kalau Amerika
menindih satu tombol saja bisa menghancurkan satu negara. Dan ternyata instalasi-instalasi militer Amerika ada di mana-mana. Maka Amerika secara militer sangat kuat, secara ekonomi Amerika memiliki fundamental perekonomian yang sangat kuat. Maka kegoncangan krisis ekonomi apapun terjadi ke dalam dunia ini, Amerika biasa-biasa saja. Kenapa? Karena fundamental perekonomiannya sangat kuat, fondasi perekonomiannya sangat kuat, modalnya sangat kuat. Bahkan di saat COVID-19 ini, mohon maaf, saya kagum dengan Indonesia karena saya lihat biaya COVID ini sangat besar. Kalau tidak salah lebih 90 triliun. Saya bahagia, mudah-mudahan teman-teman yang kehilangan pekerjaan dapat duit. Teman-teman yang tidak punya sembako dapat sembako yang baik. Di Amerika, semua masyarakat Amerika mendapat $1.400 per kepala. Dalam rumah tangga, ayah, istri, suami istri dapat 1.400, berarti 2.800. Tambah anaknya 500 per orang. Ini bulan pertama kita terjadi COVID-19 ini. Di Indonesia, kalau tidak salah di Jakarta kemarin ada teman saya mengatakan ada pembagian sembako dengan harga 300 per kepala keluarga. Tapi kemudian teman saya yang diberikan amanah menyalurkan, dia punya catering sembako ini, dia katakan yang dihargakan kepada kami hanya 180.000. Lalu 120.000 itu kemana? Rupanya dari atas sampai ke bawah sudah terbagi-bagi gitu. Hampir setengah dana yang sampai kepada saudara-saudara kita itu sudah terpotong dari atas itu. Hanya 180 saja. 180 memberi beras yang apa? Mungkin yang sudah mau habis, expire, sehingga sangat murah kan begitu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Maka sekali lagi, Amerika yang begitu kuat, Amerika yang begitu hebat, secara politik Amerika itu sistemnya kuat. Saya mengatakan secara sistem politik Amerika hebat. Kalau bukan karena sistem politiknya yang kuat, begitu ada seorang Donald Trump jadi presiden, pasti akan menjadi diktator. Bayangkan sekarang ini sudah dikala 7 juta suara, dia tidak mau mundur, tidak mau merasa terkalahkan. Tidak mau mengakui kekalahan Joe Biden. Padahal sudah dikala 7 juta suara. Secara elektoral juga dikalahkan demikian. Itulah Donald Trump. Tapi kenapa Amerika biasa-biasa saja? Tidak ada pertumpahan darah walaupun ada kekisruhan sana sini. Tidak ada peperangan yang terjadi. Karena sistem politik dan sistem masyarakat atau sosial di Amerika begitu sangat dahsyat dan sangat kuat. Itulah saya sampaikan di mana-mana. Bedanya di negara kita, kalau di Amerika yang berlaku itu adalah sistem bernegara. Kalau di negara kita ini terkadang yang berlaku itu adalah siapa yang berkuasa. Jadi kalau kekuasaan itu di tangan ketua partai, ya ketua partai yang menentukan negara. Kalau ketua partai itu tersenyum, negara kita tersenyum. Tapi kalau ketua partai tidak mau salaman, negara kita juga tidak mau salaman. Kenapa? Yang berlaku bukan sistem. Sementara di Amerika itu yang menentukan sistem. Dan oleh karenanya jangan pernah bermimpi bahwa dengan pergantian presiden kemudian akan terjadi perubahan mendasar di negara Amerika. Tidak. Kebijakan luar negeri Amerika dari dulu seperti itu, selalu berpihak kepada Israel. Kenapa? Karena yang menentukan bukan seseorang, sistem yang menentukan. Maka kalau kita ingin merubah Amerika dalam kebijakannya, baik dalam negeri apalagi luar negeri, kita harus merubah sistem dalam negeri. Dan itulah urgensi dakwah Islam di Amerika Serikat. Tugas kami bukan sekedar menyampaikan Islam, tapi kita ingin menghadirkan Islam agar Islam bisa merubah sistem di Amerika Serikat. Ini mimpi Bapak dan Ibu sekalian. Ini kata besar, tapi mimpi harus kita mulai. Dan mimpi bagi orang Islam itu justru di saat terbangun, bukan di saat tertidur. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada COVID, Amerika sebagai negara superpower kok tidak mampu menghadapi COVID-19 ini. Ya tentu ada permasalahan-permasalahan. Mungkin karena kepemimpinan, mungkin karena masih banyak orang yang tidak percaya, mungkin juga karena acuh. Alhamdulillah di masjid kita di sini disiplin. Kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak. Walaupun kita tahu bahwa sunnahnya salat jamaah tidak seperti ini. Tapi itulah kedisiplinan kita. Kita tampilkan kepada dunia bahwa orang Islam itu rasional. Orang Islam itu logis. Orang Islam itu bukan sekedar emosi dan sentimen yang terpakai, tapi juga memakai akal dan logika. Itulah sebabnya walaupun kita tahu bahwa ini tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah, kita lakukan. Soal kita sadar bahwa inilah cara untuk menjaga diri kita dan keluarga kita.
Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua yang Allah ingin tampilkan dengan COVID-19 ini adalah, wahai umat manusia, sadarlah akan kekurangan Anda. Sadarlah akan kelemahan Anda. Jangan lagi pernah merasa Superman dan Superwoman, merasa bisa menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini, termasuk Amerika Serikat ini. Saya sering bercanda di Amerika. Kenapa sih Amerika nggak mempergunakan bom nuklir itu? Yang bayangkan satu bom nuklir di Nagasaki, Hiroshima dijatuhkan, begitu banyak manusia yang mati. Udah di bom nuklir saja itu COVID-19 sudah selesai kan? Tapi Amerika naif. Maka sekali lagi, wahai umat manusia, Muslim dan non-Muslim, sadarlah bahwa kita memiliki keterbatasan. Kita ini lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting yang kedua yang harus kita ambil. Pelajaran penting yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, adalah bahwa COVID-19 ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa dunia kita sekarang ini bukan dunia biasa. Dunia di mana kita hidup saat ini adalah dunia yang disebut dengan dunia global. Apa dunia global itu? Ditandai oleh banyak hal. Tapi salah satu tanda yang terpenting dari dunia global kita adalah terjadi apa yang disebut dengan independensi atau interdependency atau interconnectedness. Ada terjadi kaitan yang sangat dahsyat. Artinya apa? Tidak ada manusia atau sekelompok manusia yang bisa hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Itulah namanya dunia global. Maka yang namanya global partnership, kerjasama global, dituntut untuk menghadapi COVID-19 ini. Disinilah kelemahan Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump. Kenapa Donald Trump mengusung kampanye yang disebut dengan America First, Amerika dulu? Sebuah nasionalisme sempit yang mengatakan kita tidak perlu kerjasama dengan siapa saja karena kita hebat sebagai Amerika. Ternyata Amerika naif menghadapi itu. Nah, dunia global seperti ini diajarkan oleh COVID-19. Dari Cina menjalar dan kemudian masuk ke semua negara di dunia ini tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Termasuk Saudi Arabia, termasuk Mekah, termasuk Madinah. Pusat yang kita katakan sebagai pusat dunia Islam kita. Oleh sebab itulah maka umat Islam kemudian harus tersadarkan bahwa masanya sekarang ini kita melihat dunia kita bukan lagi dengan penglihatan biasa. Tapi harus kita melihat dengan penglihatan yang disebut dengan pandangan atau wawasan global. Nah, salah satu wawasan global yang harus kita bangun adalah bahwa umat Islam ini harus siap untuk membangun kerjasama dengan siapa saja. Bapak dan Ibu mungkin pernah baca, pernah mendengarkan bahwa salah satu metode dakwah yang saya lakukan di Amerika Serikat adalah membangun dialog-dialog. Dialog antar agama itu bukan kompromi, bukan menjual agama. Bukan trading the faith, bukan membisniskan atau mengkompromisikan agama. Dialog antar agama itu adalah berupaya untuk menampilkan agama kita ini sebagai agama yang tidak menakutkan, agama yang tidak mengkhawatirkan, agama yang tidak mencurigakan. Kita melakukan dialog. Kenapa? Kita didasari oleh sebuah ayat dalam Al-Quran. Bukan saja karena kami minoritas di Amerika sehingga perlu pertolongan orang, kita nggak perlu pertolongan orang lain. Allah bisa menolong kita kok. Kami melakukan dialog karena kami terdorong oleh sebuah ayat dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata lita'arafu, saling mengenal, kami menerjemahkannya salah satunya dengan untuk saling berdialog. Saling membangun kesefahaman, saling membangun kerjasama. Dan itulah yang kami lakukan di Amerika. Kenapa kami melakukan ini? Karena selain didorong oleh ayat ini, kami sadar bahwa dalam dunia global sekarang ini tidak mungkin kita menyelesaikan permasalahan dunia ini sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Satu contoh yang besar di Amerika, bagaimana kita menghadapi Islamofobia yang semakin meninggi. Kalau kami sendiri yang menghadapinya, kami akan kewalahan. Kenapa? Mereka punya modal. Bayangkan di Amerika itu dalam setahun ada sekitar 400 juta dolar dihabiskan untuk sekedar memburuk-burukkan wajah Islam itu. Di media massa, organisasi-organisasi diberikan duit untuk mengkampanyekan bahwa Islam itu adalah agama yang berbahaya. 400 dolar. Coba dicari di internet itu. Namanya fearinc.com. Fear, ketakutan, inc.com. 400 juta dihabiskan setiap tahun untuk nakut-nakutin orang tentang agama Islam ini. Kami nggak punya dana itu.
Oleh sebab itu apa yang kami lakukan? Membangun dialog dengan orang lain, menyuarakan agar mereka harus mampu menyuarakan suara kita. Maka alhamdulillah, salah satu hal yang menjadi hikmah dari dialog antar agama ini, ketika Donald Trump mengeluarkan sebuah peraturan untuk melarang orang Islam masuk Amerika di tahun 2017, apa yang terjadi? Kami ingin membuktikan bahwa dialog antar agama kami ternyata terbukti berhasil. Kami datangi teman-teman non-muslim, what you can do for me? Apa yang Anda bisa bantu? Apa yang terjadi? Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran di kota New York. 10.000 orang keluar ke jalan-jalan mengatakan, today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Artinya apa? Anda mau melarang orang Islam masuk Amerika? Larang dulu saya sebagai non-Muslim. Itu yang terjadi. Maka dialog antar agama kami lakukan karena kami percaya bahwa dunia kita adalah dunia global sekarang ini. Dan itu salah satu hikmah daripada pandemi. Dan tidak ada umat, saya ingin mencatat, menggarisbawahi ini. Tidak ada umat di dunia ini yang siap bekerja sama dengan siapa saja lebih daripada umat Islam. Kita yang paling siap. Kenapa? Karena kita lah yang paling toleran. Mohon maaf dan Ibu, sayang sekali kita adalah umat yang paling sering dituduh intoleran. Tolonglah dibuka sejarah kembali. Tolonglah pelajari agama ini baik-baik. Tidak ada agama yang paling toleran dan tidak ada sejarah manusia yang paling toleran dalam sejarah manusia mana saja daripada umat Islam ini. Mau tahu contohnya dalam sejarah? Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Spanyol, Seville misalnya, Seville. Lihat gereja-gereja besar itu. Gereja besar itu ada kaligrafi di dalamnya. Saya sudah 2 kali ke sana. Gereja besar di dalamnya tertulis Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Apa artinya? Dulu itu adalah gereja, tapi kemudian dijadikan, dulu itu adalah masjid, tapi kemudian dijadikan gereja-gereja oleh mereka. Lalu Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Timur Tengah, jalan ke Palestina, jalan ke Suriah, jalan ke Jordan. Dulu dikuasai oleh Kristen Roma. Masuk ke gereja-gereja, tetap ada di sana. Tidak dirubah menjadi masjid. Dipertahankan oleh umat Islam tetap menjadi masjid. Pesan Umar radhiyallahu anhu kepada panglimanya, jangan kamu turunkan salib itu, walaupun negara itu sudah dikalahkan ketika itu. Lalu kenapa kita diturut intoleran gitu? Kenapa kita dituduh tidak toleran? Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ajar saudara-saudara kita ini untuk tahu apa itu Islam dan toleransi dalam Islam. Itulah dunia global sekarang ini. Tidak ada umat yang paling siap bekerja sama dengan siapa saja daripada umat Islam ini. Tentu yang terakhir sekali, hikmah terbesar daripada COVID-19 ini adalah akan tumbuhnya apa yang disebut dengan new generation, generasi baru. Itulah yang diistilahkan dengan new normal sesungguhnya. Sayang sekali di Indonesia ini terkadang saya lihat terjemahan new normal itu artinya kembali hidup normal seperti sebelum COVID. Itu bukan new normal, itu namanya old normal. Kembali biasa lagi seperti dulu. New normal itu artinya akan terlahir generasi yang baru. Generasi yang baru itu bukan berarti terlahir dari rahim lagi. Apa artinya generasi itu? Generasi yang memiliki mentalitas yang baru, wawasan yang baru, pemikiran yang baru, akhlak yang baru, perilaku yang baru, sistem kehidupan yang baru. Itu yang disebut dengan new normal bagi kita. Dan itu ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah di surah Al-Mu'minun? Thumma ja'alna min ba'dihim qarnan akharin. Di ayat lain Allah memakai jama. Thumma ja'alna min ba'dihim ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Kebetulan kata kurunan dekat dengan kata corona. Apa artinya? Bahwa dalam sejarahnya setelah Allah mengazab kaum, Allah datangkan generasi yang baru. Maka COVID-19 ini kita lihat bahwa ini adalah azab dalam arti yang positif bagi kita umat Islam. Peringatan dari Allah agar kita kembali membangun diri menjadi manusia yang baru. Bagaimana harapan kita dengan generasi yang baru ini? Tentu pertama adalah iman kita semakin mantap. Kembali hadirkan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita ini. Tasbih bukan sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tasbih yang sungguhnya adalah hadirkan Allah dalam hati kita. Allah ada di pasar, Allah ada di masjid, Allah ada di parlemen, Allah ada di jalan-jalan. Bukan sekedar di masjid-masjid. Jangan kita subhanallah di masjid lalu Allah kita simpan di lemari masjid. Kita di pasar merasa milik kita gitu. Itu yang disebut dengan qarnan akharin. Generasi yang baru ini setelah corona harus hadirkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua, wawasan keilmuan kita Bapak dan Ibu sekalian, jangan ilmu-ilmu biasa lagi. Saya tidak pernah bermimpi mengenal apa yang disebut dengan Zoom. Sekarang dari kota New York,
Saya itu hampir setiap hari 3-5 kali ceramah. Dan terkadang ceramah ke kampung-kampung yang belum pernah dengarkan. Ini kampung apa? Tiba-tiba saya dapat undangan ceramah gitu loh. Ya cuma masuk ke ID saja dengan passwordnya sudah kita ceramah kepada orang. Ini kehidupan baru sekarang ini. Maka ilmu, khususnya generasi muda kita, ilmu kita bukan ilmu biasa lagi sekarang, tapi ilmu yang inovatif dan ilmu yang proaktif. Maksudnya apa? Jangan sekedar mencari secari kertas. Sudah menjadi dokter masa sudah merasa menguasai segala-galanya. Bahkan menjadi profesor menguasai segala-galanya. Ilmu dalam Islam itu tidak seperti itu. Ilmu dalam Islam itu adalah berketerusan, berkesinambungan, tidak ada ujungnya. Sampai kita mati, kita mencari ilmu pengetahuan. Maka Bapak dan ilmu kita harus proaktif. Apa maksudnya? Satu contoh saja. Zakat misalnya, jangan lagi dipahami sekedar memberikan 2,5%, 2,5% dari harta kita. Zakat sekarang ini harus dipahami bahwa kita diperintah berzakat itu juga diperintah untuk apa? Membangun basis perekonomian yang kuat. Sebab kalau kita tidak punya pemasukan yang kuat, gimana mau berzakat? Itulah sebabnya ketika Rasulullah diperintah untuk berzakat, beliau mengumpulkan sahabat-sahabat yang punya duit, ayo kita beli pasar itu dari masyarakat Yahudi. Maka Rasulullah memiliki ilmu yang inovatif, bukan sekedar ilmu yang pas-pasan. Umat Islam jangan lagi memiliki ilmu yang pas-pasan. Mari kita memiliki ilmu yang luar biasa, ilmu yang inovatif, yang di luar daripada batas-batas kebiasaan itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, terakhir sekali, sedemikian banyaknya dan dahsyatnya hikmah-hikmah yang kita ambil dari COVID-19 ini, salah satu di antaranya adalah inna ma'al usri yusra. Bagi kami di Amerika, khususnya di kota New York kemarin, ketika terjadi COVID-19 ini, kami jadikan sebagai pintu-pintu dakwah. Karena yakinlah bahwa setiap ada tantangan pasti ada peluang, setiap ada kesukaran pasti ada kemudahan. Salah satu dakwah yang kami lakukan adalah membuat makanan untuk dokter-dokter di rumah sakit. Karena bayangkan dokter rumah sakit itu bekerja hampir 24 jam. Maka kami umat Islam membuat makanan untuk mereka, kita bawakan. Lalu kemudian dalam makanan itu kita buatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan bagaimana menjaga diri untuk menghadapi corona. Cuci tangan, wudhu kita ada. Karantina pun ini konsep Rasulullah itu. Ketika ada wabah di sebuah kota, jangan ke kota itu. Ketika Anda dalam sebuah wabah, jangan keluar dari kota itu. Kan karantina, bukan baru dalam agama kita ini. Sampai teman-teman muslim kita di Chicago buat spanduk, bukan spanduk, apa namanya, baliho. Baliho, kalau di sana balihonya bukan untuk pilkada, ya. Jadi buat baliho besar, bagaimana Rasulullah menghadapi pandemi 19. Itu di Chicago, ada di jalan-jalan gitu loh. Maka kami menjadikan ini sebagai peluang untuk berdakwah. Karena bagi kami, setiap ada tantangan pasti ada peluang, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, doa untuk kami, mudah-mudahan kami terus-menerus bisa menjalankan amanah ini. Kami hidup di Amerika ini bukan karena Amerikanya, tapi kami hidup di Amerika ini karena kami merasa punya amanah dari Allah untuk kita teruskan. Seluruh dunia ini adalah miliknya Allah, dan seluruh dunia ini harus merasakan nikmat iman dan Islam. Dan kita sudah diamanahi menjadi umat Islam terbesar dunia. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menyampaikan nikmat Islam dan iman ini kepada semua manusia di seluruh dunia ini. Maka ambillah ini sebagai amanah besar. Dakwah ini bukan kerja biasa, ini adalah kerja luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah meringankan beban-beban kita. Mudah-mudahan Allah meringankan kita semua. Kita doakan juga mudah-mudahan musibah ini segera berlalu, sehingga kita bisa kembali normal insyaallah hidupnya. Dan juga kita doakan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri baldatan thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang makmur dan berkeadilan. Dan mudah-mudahan kita rasakan betul kemakmuran dan keadilan negeri kita ini. Kita doakan juga mudah-mudahan bangsa kita dijaga dari mudarat yang memungkinkan akan terjadi masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, saya ingin mengatakan begini, mohon maaf ini yang paling terakhir. Indonesia ini banyak yang memimpikan. Indonesia ini banyak yang merindukan. Karena Indonesia ini adalah negara yang ya sebongkah surga di atas bumi ini. Kayanya luar biasa. Luar biasa ini, suburnya luar biasa. Makanan saja kalau kita berbicara semalam mungkin saya sudah sampaikan. Ya, dari ujung sampai ujung semua ada makanannya di Indonesia ini. Dan nikmat, enak begitu makanan kita Indonesia ini. Maka banyak orang yang merindukan Indonesia ini. Dan yang terpenting adalah sebagai negara muslim terbesar dunia, Indonesia harus mawas diri. Coba perhatikan negara-negara muslim di Timur Tengah. Irak habis, Libya habis, Suriah habis, Sudan habis. Sudan sekarang ini sudah mengakui Israel. Sudan, bayangkan, mengakui Israel sebagai negara. Hubungan diplomasi terjadi. Kemarin terakhir Maroko membangun hubungan diplomasi, baru 2 hari yang lalu. Maroko membangun hubungan diplomasi dengan Israel.
Maka Indonesia sebagai negara muslim terbesar, jangan pernah merasa tidak ada yang sedang menatap kita. Ada yang sedang mengintai kita. Dan negara ini hanya akan bisa dipertahankan dan bertahan dengan kekuatan umat Islam dan militer. Dua kekuatan negeri kita ini yang akan menjadi fondasi pertahanan kita. Dan oleh sebab itu umat Islam, mari kita sadar bahwa ini negara kita, ini adalah negeri kita, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara ini. Saya sebagai putra bangsa Indonesia Muslim di luar negeri selalu bermimpi untuk tetap melihat bahwa Indonesia akan eksis menjadi negara besar, tidak sekedar besar, tapi negara Muslim besar dunia insyaAllah. Akan menjadi pusat peradaban Islam dunia di Indonesia itu. Itu harapan saya dan mimpi saya. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima, mengijabah insyaAllah. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Hadanallahu wa yakum jama'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.